Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa melaksanakan ibadah dan melaksanakan segala perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pengajian kita sore hari ini akan membahas tentang zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tajibu zakatul fitri. Pada kesempatan pengajian kita kali ini akan membahas tentang kewajiban zakat fitrah. Wa yuqalu laha zakatul fitrati. Zakat fitrah istilah lain menyebutkan dengan zakatul fitrati, zakat fitrah ya, atau zakatul fitri, sama saja. Al-khilqati yaitu zakat untuk badan. Wajib zakat fitrah bisalasati asya'a, yaitu dengan 3 syarat. Jadi zakat fitrah ini bisa wajib manakala kita memenuhi 3 syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama al-islamu, kita mesti beragama Islam. Fala fitrata ala kafirin asliyin, maka bagi orang yang beragama bukan Islam, orang kafir, maka fala fitrata, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Illa fi ratiqihi wa qaribihi al-muslimina, kecuali orang yang kafir ini memiliki budak yang Islam. Orang kafir ini memiliki keluarga yang Islam, yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, maka tanggungan zakatnya wajib bagi orang kafir yang memiliki budak Islam, yang memiliki keluarga atau kerabat Islam yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakatnya. Syarat kedua, kewajiban zakat fitrah, yaitu wabil syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadhan. Kewajiban zakat fitrah ini manakala wabil syamsi, ketika terbenamnya matahari, min akhiri yaumin min syahri Ramadhan, pada hari terakhir di bulan Ramadhan. Ya, jadi kewajiban zakat fitrah ini ketika terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Fatakhruju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurubi duna man wulida ba'dahu. Maka karena zakat fitrah ini wajibnya ketika sudah terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang meninggal dunia setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi meninggalnya di penghujung Ramadan setelah maghrib misalkan, maka bagi orang tersebut ketika belum mengeluarkan zakat fitrah itu terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Beda halnya dengan orang yang dilahirkan setelah terbenam matahari. Ya, baik dilahirkan setelah maghrib pada malam lebaran, malam Idul Fitri, maka itu tidak terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Syarat yang selanjutnya yaitu wujudul fadli wa huwa yasaru syakhsi bima yafdulu an qutihi wa quwwati iyalihi fi dzalikal yaum.
Syarat wajib zakat fitrah yang selanjutnya adalah orang yang memiliki kelebihan harta. Jadi memiliki kelebihan harta, kelebihan makanan pokok yang cukup untuk dirinya, juga yang cukup untuk keluarganya. Fi dzalikal yaum, pada hari raya Idul Fitri berikut juga pada malamnya. Jadi yang terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah ini adalah orang yang memiliki kelebihan makanan pokok atau orang yang memiliki kelebihan harta untuk sehari semalam pada hari raya Idul Fitri. Wa yuzakki asy-syakhsu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Wajib mengeluarkan zakat bagi seseorang an nafsihi untuk dirinya sendiri, wa amman talzamuhu dan bagi orang yang wajib nafaqatuhu menafkahinya. Jadi zakat fitrah ini wajib untuk diri sendiri, juga wajib untuk kita keluarkan bagi orang-orang yang kita tanggung nafkahnya minal muslimina, yang beragama Islam. Fala yalzamu li muslimin fitratu abdin wa qaribin wa zaujatin kuffarin. Maka bagi seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi budaknya, bagi keluarganya, bagi istrinya yang beragama selain Islam, kafir. Jika seseorang yang beragama Islam kemudian memiliki budak yang kafir, memiliki keluarga yang kafir, memiliki istri yang kafir, tidak beragama Islam, maka itu tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa in wajabat nafaqatuhum, meskipun nafkahnya ini wajib baginya secara nafkah. Ini wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istrinya meskipun kafir dalam konteks ini tetapi zakat fitrah tidak wajib dikeluarkan oleh suami yang memiliki istri yang beragama non-Islam. Wa idza wajabat al-fitratu 'ala syakhsi fayakhruju, maka ketika sudah terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah karena memenuhi syarat tadi, Islam, kemudian sudah terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan, kemudian memiliki harta yang lebih, makanan pokok yang lebih, ada buat ngasih orang, cukup untuk dirinya dan ada buat ngasih orang. Maka ketika sudah terkena kewajiban, fayakhruju so'an, maka keluarkanlah zakat fitrah itu dengan kadar so'an, satu so' min quwwati baladihi, dari makanan pokok di negaranya. Jadi kadar zakat fitrah ini adalah satu so' dari makanan pokok yang ada di suatu negara, di negara yang kita tinggali. Fa in kana fil biladi aqwatun ghalaba ba'daha wajaba al-ikhraju minhu. Lalu bila mana di dalam suatu negara ternyata memiliki banyak aneka ragam makanan pokok, tidak hanya satu seperti di Indonesia, selain nasi makanan pokoknya dari beras, kemudian jagung, ada di daerah lain makanan pokoknya sagu dan lain sebagainya. Nah, ketika di suatu negara memiliki banyak makanan pokok, maka keluarkanlah zakat fitrah dari makanan pokok yang paling dominan. Kalau di kita berarti beras. Walau kana asy-syakhsu fi badiyatin la quwwata fiha akhraja min quwwati aqrabil biladi ilaih. Lalu bagaimana dengan seseorang yang tinggal di suatu hutan jauh kemana-mana, orang yang tinggal di suatu daerah
yang jauh kemana-mana, yang tidak ada makanan pokok di sana, ya, di daerah tersebut tidak memiliki makanan pokok, maka akhraja min quwwati aqrabil bilad ilaih, maka keluarkanlah zakat fitrahnya itu dari makanan pokok di negara yang paling dekat, ya, di negara yang paling dekat. Jika memang tinggal di suatu negara, ya, di suatu daerah yang tidak memiliki makanan pokok. Wa man lam yusir bi sa'in bal bi ba'dihi lazimahu dzalikal ba'd. Maka bagi orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki makanan pokok yang lebih sebesar seberat 1 sok untuk dikeluarkan zakat fitrahnya, tidak mampu, maka bal bi ba'dihi, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan setengah sok jika betul-betul tidak mampu. Wajib setengah sok baginya jika memang tidak mampu. Wa qadruhu khamsatu ardhalin wa thuluthun bil Iraq. 1 sok ini kadarnya, kadar 1 sok ini perkiraan adalah khamsatu ardhalin, 5 liter, 5 liter wa thulusun, dan sepertiga bil Iraq menurut takaran literan Irak, ya. Adapun di Indonesia dikonversi ke negara kita menurut makanan pokok di kita, para ulama berpendapat tentunya dasarnya 1 sok ini adalah 4 mud, ya. 1 sok 4 mud. 1 mud yang perlu dijadikan dasar, 1 mud itu adalah 1 cakupan 2 telapak tangan, itu 1 mud. Nah, 1 sok itu 4 mud. Kalau diperkirakan menurut konversi hitungan kita, 1 mudnya itu mulai dari 6 on sampai 7 on. Ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 6,4, 6,5, 6,7. Ya. Kemudian dikonversi ke kilogram. Ini perkiraan 4 mud ini atau 1 sok, kadar untuk mengeluarkan zakat fitrah ini diperkirakan adalah 2,5 kilogram. Atau di saya biasanya menggunakan liter, yaitu 3,5 liter. Ya. Bagaimana kalau dilebihkan? Lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Ya, lebih banyak, lebih bagus daripada kurang. Menurut perkiraan, dan ini disepakati ulama, tadi itu mulai dari 1 mudnya 6 sampai 7. 6 on sampai 6,7. Ya, kalau kilo ini ghalibnya rata-rata 2,5 kilo. Lebih baik. Ya, kalau liter 3, liter lebih baik. Lalu bagaimana jika mengeluarkannya, menunaikan zakat fitrahnya ini tidak menggunakan makanan pokok? Menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, juga Imam Ahmad bin Hambal, ini sepakat bahwa zakat fitrah ini mesti dikeluarkan, mesti ditunaikan dengan makanan pokok di suatu negara. Namun menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Hanafi, boleh zakat fitrah dikeluarkan, ditunaikan menggunakan uang seharga dengan makanan pokok. Tinggal dihitung saja. Ya, kalau 3,5 liter, 1 liternya berapa? Ya, kalau 1 liter 10.000 beras yang bagus misalkan 3,5 berarti 35.000. Ya, kalau beras yang bagus. Nah, mengeluarkan zakat fitrah ini dari makanan pokok kita, itu yang biasa kita makan. Ya, yang biasa kita makan. Jangan mengeluarkan zakat fitrah dari beras yang tidak biasa kita makan. Artinya apa? Kita makan biasa beras yang bagus misalkan, mengeluarkan zakat fitrah malah dengan, mohon maaf, beras yang kurang tidak bagus, yang tidak bagus.
Ya, jangan. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok yang biasa kita makan. Ya. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja pengajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.